Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikih lesehan. Be fun. Okay, nice people. Today we are going to study about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Apa sih itu prosedur teks? Hari ini kita akan belajar tentang definitions atau pengertiannya, purpose atau tujuannya, generic structure, strukturnya, dan yang terakhir tentang language features atau ciri-ciri kebahasaannya. Kita akan bahas satu persatu tentang pengertiannya, tujuannya, generic structure, dan juga language features. Kita langsung ke yang pertama, kita akan belajar tentang definisinya. Apa sih itu procedure text? Apa itu prosedur teks? Jadi, prosedur teks adalah text that explain how something works or how to use instruction or operation manual. Jadi, teks yang menerangkan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya adalah food receipt. Food receipt ini resep makanan. Contohnya how to make orange juice. Bagaimana cara membuat orange juice? How to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng? How to make sandwich. Bagaimana cara membuat sandwich. Ini contoh jadi prosedur teks. Jadi prosedur teks itu berisi tentang langkah-langkah cara membuat sesuatu. Misal, how to make avocado juice. Kalau misalnya kita membuat avocado juice, tentunya ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah, teks yang berisi langkah-langkah bagaimana cara membuat sesuatu, itu namanya adalah procedure text. Contoh lain selain dari resep makanan adalah operation manual. Biasa kita tahu, kalau operation manual atau cara mengoperasikan sesuatu pasti disertai dengan langkah-langkah. Contoh dari operation manual adalah how to use komputer, bagaimana cara menggunakan komputer, how to iron the clothes, bagaimana langkah-langkah menyetrika, how to operate washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah how to operate this washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Supaya kita tidak salah langkah, maka biasanya disertai dengan step-step tertentu yang memudahkan kita untuk mengoperasikan namanya mesin cuci, juga alat-alat tertentu. Jadi, teks yang berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu, itu namanya adalah procedure text. Selain sudah paham dengan definisinya, sekarang kita lanjut ke tujuannya. Apa sih tujuan dari procedure text, tujuan dari teks prosedur? Nah, tujuan dari prosedur teks yang pertama adalah to show how to make, untuk menunjukkan bagaimana cara membuat. Jelas, ini biasanya contohnya adalah di resep makanan. Bagaimana cara membuat avocado juice, ada step-step tertentu yang harus kita ikutin sehingga kita bisa bagaimana cara membuat avocado juice. Yang kedua adalah how to know how the appliance works correctly, untuk mengetahui bagaimana suatu benda itu bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah to explain how to use, untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan sesuatu. Dan yang keempat adalah to give guidance in using certain to give guidance in using certain appliance. Jadi untuk memberikan untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan sesuatu, memberikan panduan bagaimana cara menggunakan sesuatu gitu kan. Contohnya di how to operate this washing machine, untuk bagaimana caranya kita menggunakan washing machine. Jadi kalau kita sudah tahu ada step-stepnya kayak gini, kita jadi tahu bagaimana sesuatu bekerja dengan benar. Kita juga bisa menggunakannya, kemudian dikasih panduan supaya kita tuh nggak salah langkah gitu dalam menggunakan mesin cuci atau menggunakan alat-alat yang lain. Itu adalah tujuannya. Selanjutnya kita ke generic structure-nya. Pasti dalam prosedur teks itu punya
generic structure atau susunan tertentunya gitu, nggak asal-asalan aja. Contohnya kayak gini, ini ada contoh dari resep makanan how to make apple juice. Ada yang pertama biasanya kan diawali dengan ingredients kan, bahan-bahannya apa saja. Yang kedua ada step-stepnya. Nah, dalam procedure text itu ada 3 generic structure. Yang pertama ada goals. Goals ini adalah judulnya. Judulnya berarti how to make apple juice. Dan yang kedua ada material. Material itu adalah bahan-bahannya. Di sini kita tahu bahan-bahannya adalah ingredients-nya itu sendiri. Ada apel, ada susu, ada gula, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah step. Nah, ini yang paling penting, stepnya. Step itu adalah langkah-langkahnya. Nah, biasanya kalau yang di manual operation atau operation manual itu tidak ada ingredients-nya, langsung ke stepnya. Itu juga termasuk salah satu jenis dari procedure text. Cuman umumnya kalau yang di resep itu ada tujuannya, ada goal-nya, kemudian materialnya, yang terakhir ada step-nya. Selain ada generic structure, kita juga harus belajar tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari procedure text. Apa saja sih itu? Yang pertama, menggunakan imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasa diawali dengan verb, tidak diawali dengan subject. Contohnya adalah cut the apple. Ini diawali dengan cut. Contoh lagi, put. Nah, diawali dengan cut, potonglah. Put, letakkanlah. Kemudian add, tambahkanlah. Blend, blenderlah. Nah, ini adalah put, letakkanlah juga. Nah, ini adalah contoh-contoh dari imperative sentence. Biasa diawali dengan verb. Yang kedua ada temporal conjunction atau kata hubung. Kata hubung yang biasanya menghubungkan satu langkah dengan langkah yang lain. Contohnya adalah after that, setelah itu, next selanjutnya, then kemudian, at last yang terakhir. Nah, itu adalah temporal conjunction. Jadi diikutin imperative sentence yang kedua dengan temporal conjunction. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dari procedure text. Jadi kita sudah tahu apa itu procedure text. Saya ulangi lagi, procedure text adalah teks yang menjelaskan sesuatu, membuat sesuatu atau langkah menjelaskan. Maaf, yang namanya prosedur teks adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana cara membuat sesuatu. Itu contohnya ya. Ada jenis structure-nya, ada goal, material, dan juga step. Language features-nya menggunakan imperative sentence dan juga temporal conjunction. Oke, saya rasa cukup itu saja penjelasan dari saya. Thanks for attention. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.